Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa dari MA Mambaul Hikmah akan sedikit menceritakan tentang tokoh sufi perempuan yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah mempunyai nama lengkap Ummi Al-Khair bin Ismail Al-Adawiyah yang lahir pada tahun 714 Masehi di kota Basrah, Irak. Robiah Al-Adawiyah merupakan putri keempat dari Syekh Ismail. Robiah Al-Adawiyah berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang dari cukup atau miskin. Namun kemiskinan tersebut tidak menjadikan Syekh Ismail dan keluarga patah semangat, namun sebaliknya menambah ketakwaan serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kota Basrah dilanda kekeringan serta kelaparan, banyak dari penduduk kota Basrah yang mati karena kelaparan dan kekeringan, termasuk keluarga Robiah Al-Adawiyah. Dan pada akhirnya Robiah Al-Adawiyah hidup sebatang kara dan menjalani hidup menjadi budak dan diperkejarkan oleh Tuhan sebagai pengangkatan hal-hal yang berat. Melewati masa itu, Robiah Al-Adawiyah merdeka dan mengembara ke penjuru-penjuru kota, mendatangi majelis-majelis dzikir dan berguru kepada guru-guru sufi. Di sana beliau menemui banyak tokoh sufi, termasuk Syekh Hasan Al-Basri, Abu Yazid Al-Bustami. Di sana beliau mempelajari dan memahami beberapa ajaran tasawuf dari para guru sufi. Dan setelah itu beberapa tahun beliau mendalami serta mempelajari, akhirnya beliau mengenal ajaran tasawuf cinta ilahiyah yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Suatu ketika pernah Syekh Hasan Al-Basri bertanya kepada Robiah Al-Adawiyah, "Wahai Robiah, karena apakah engkau beribadah kepada Tuhan?" Robiah Al-Adawiyah berkata, "Aku beribadah kepada Tuhan bukan karena surga yang aku inginkan, bukan karena aku takut kepada neraka, namun aku beribadah ingin dibalas cinta, ingin dibalas cinta oleh Tuhan." Syekh Hasan Al-Basri berkata lagi kepada Robiah Al-Adawiyah, "Apakah engkau benci terhadap setan karena engkau lebih besar cinta kepada Tuhan? Di dalam hatiku besarnya cinta kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong untuk membenci setan." Robiah Al-Adawiyah menjawab begitu. Pokok ajaran tasawuf cinta ilahiyah Robiah Al-Adawiyah yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya ialah berdasarkan kewaraan, zuhud, serta memalingkan hal-hal yang menyibukkan dirinya dari beribadah serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selama akhir hayatnya tetap menjadi orang yang tidak menikah. Suatu ketika pernah Syekh Hasan Al-Basri melamarnya, namun Robiah Al-Adawiyah menolak dengan berkata, "Apakah engkau bisa menjaminku bahwa dalam akhir hayatku aku meninggal dunia dalam su'ul khotimah atau husnul khotimah?"
Syekh Hasan Al-Basri menjawab, itu rahasia Tuhan, bahwa tiada makhluk yang mengetahui akhir hayat seseorang, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Rabi' Al-Adawiyah berkata lagi, bila engkau tidak mengetahui jawabannya, bagaimana aku bisa menerimamu? Karena aku milik Tuhan, oleh karena itu lamarlah aku melewati Tuhan. Rabi' Al-Adawiyah wafat pada tahun 801 Masehi. Sekian sedikit cerita mengenai tokoh sufi perempuan Rabi' Al-Adawiyah. Saya, siswa dari MA Al-Hikmah, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.